Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Yuniati, NPM 175060100. Saya pemateri pertama dari kelompok 7 yang akan membahas teori pendekatan atau model yang digunakan. Materi pertama yang akan saya bahas, definisi pendekatan pembelajaran. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris, yaitu approach, yang salah satu artinya adalah pendekatan. Dalam pengajaran, approach diartikan sebagai a way of beginning something, cara melalui sesuatu. Karena itu, pengertian pembelajaran dapat diartikan cara melalui pembelajaran. Dan luasnya lagi, pendekatan berarti seperangkat asumsi mengenai cara belajar mengajar. Pendekatan merupakan titik awal dalam memandang suatu filsafat atau keyakinan yang kadangkala sulit membuktikannya. Pendekatan ini bersifat aksiomatis. Pendekatan pembelajaran juga dapat kita artikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada tentang terjadinya suatu proses yang bersifat masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melantari metode pembelajaran dengan mencakup teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, di mana pada pendekatan ini guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, pendekatan pembelajaran berorientasi atau berpusat pada guru, di mana pada pendekatan ini guru adalah subjek utama dalam proses pembelajaran. Materi kedua yang akan saya bahas, fungsi pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosa masalah-masalah belajar yang telah ditimbulkan. Yang kelima, yaitu menilai hasil penelitian dan mengembangkan yang telah dilaksanakan. Materi selanjutnya, macam-macam pendekatan dalam pembelajaran yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Nabila, NPM 175060105. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran konseptual learning atau konseptual teaching and learning. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang mengaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat menghubungkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat dan juga anggota keluarga. Pendekatan konseptual juga melibatkan komponen konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, dan juga permodelan serta refleksi. Selanjutnya, dalam pengajaran konseptual memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar yang penting. Yang pertama itu mengaitkan, mengalami, menerapkan, kerjasama, dan transfer. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang diminta siswanya itu lebih berkreasi dan berkreativitas
untuk menyalurkan ide-ide yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sumiati, NPM 1750606107. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Langsung saja, ada pendekatan deduktif. Nah, pendekatan deduktif ini sering dikatakan juga sebagai pembelajaran tradisional karena guru-guru memulai dengan teori-teori dan meningkat ke penerapan teori. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif ini menekankan pada guru untuk mentransfer informasi atau pengetahuan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pendekatan deduktif ini menjelaskan hal-hal yang berbentuk teoritis ke bentuk realitas, atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya ada pendekatan induktif. Nah, pendekatan induktif ini berbeda dengan pendekatan deduktif. Jika pendekatan deduktif itu menyimpulkan permasalahan dari yang bersifat umum, maka pendekatan induktif ini menyimpulkan permasalahan dari yang bersifat khusus. Pendekatan induktif ini menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, lalu menyimpulkannya berdasarkan pengamatan tersebut. Pendekatan induktif ini merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju keadaan umum. Selanjutnya, pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik untuk menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep atau miskonsepsi. Konsep merupakan struktur mental yang diperoleh dari pengamatan dan pengalaman. Selanjutnya ada pendekatan proses. Nah, pendekatan proses itu merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Nah, pendekatan proses ini adalah pendekatan yang lebih menekankan proses daripada hasil. Pada pendekatan ini, peserta didik diharapkan benar-benar menguasai prosesnya. Pendekatan ini itu sangat penting untuk melatih daya pikir atau mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih psikomotor dari para peserta didiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rendi Pratama. NPM saya 1750600108. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya dalam presentasi ini. Berikut presentasi yang akan saya paparkan, yaitu tentang pendekatan open-ended. Menurut Suherman, problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar, disebut problem tak lengkap atau disebut open-ended. Problem atau soal terbuka. Maka dari pemaparan ini yang bisa saya tangkap adalah problem yang bisa dipaparkan atau bisa ditransparansikan secara terbuka kepada khalayak umum atau dalam hal ini kepada siswa. Siswa yang dihadapkan dengan open-ended problem bertujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Maka dalam hal ini siswa difikirkan atau ditekankan mengenai cara bagaimana mendapatkan suatu jawaban dari pendekatan atau permasalahan open-ended ini. Berikutnya ada pendekatan saintifik. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Proses pembelajaran harus menyentuh 3 ranah, yaitu pertama ada sikap, kedua ada pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap pengamit intransformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang mengapa. Di proses berikutnya ada lebih mendekatkan dengan pendekatan realistik. Realistic Mathematics Education atau yang disingkat dengan RME dikembangkan oleh Hans Prodentall dari Belanda. Realistic Mathematics Education atau RME adalah pendekatan pengajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang real atau nyata bagi para siswa. Menekankan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri
student inventing sebagai kebalikan dari teacher telling atau guru menyampaikan, dan pada akhirnya menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara individu maupun secara kelompok. Zulkardi 2009. Di slide berikutnya, atau slide terakhir dari pemaparan saya, ada pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Society atau STS, Science, Technology, Society, and Environment STSA, atau Sains, Teknologi, Lingkungan, dan Masyarakat. Meskipun istilah banyak, namun sebenarnya ini sama, yaitu environment, yang dalam berbagai kegiatan perlu ditonjolkan. Sains, Teknologi, Masyarakat atau STM merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Jadi dalam hal ini tuh seorang guru harus bisa mampu menggabungkan atau menonjolkan dari segi teknologi dan menggabungkan isu-isu terjadi yang saat ini, seperti saat ini yaitu corona. Bagaimana seorang guru bisa menciptakan suatu pengembangan ilmu dalam teknologi yang diaplikasikan dalam teknologi dan mengambil sumbernya dari masalah yang ada seperti saat ini. Adapun tujuan dari pendekatan STM ini adalah menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal tentang masalah-masalah dalam masyarakat serta mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan yang telah diambil. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hambali Alamsyah, NPM 175060-118. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Langsung saja, materi yang akan saya sampaikan yaitu ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, metode pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Berikut adalah contoh kegiatan dalam model pembelajaran dikaitkan dengan pendekatan saintifik. Adapun model inquiry learning. Model pembelajaran inquiry biasanya lebih cocok digunakan dalam pembelajaran matematika, tetapi mata pelajaran lain pun dapat menggunakan model tersebut. Akan tetapi harus sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar atau materi pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam model inquiry terdiri atas yang pertama, observasi atau mengamati, kedua, mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi, yang ketiga, mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban, yang keempat, mengumpulkan data yang terkait, dan yang kelima, merumuskan kesimpulan-kesimpulan. Nah, adapun model discovery learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar atau peserta didik tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya. Akan tetapi diharapkan peserta didik dapat mengorganisasi sendiri, memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Nah, adapun langkah-langkah dalam model discovery learning tersebut, yaitu stimulation atau memberi stimulus, yang kedua problem statement atau mengidentifikasi masalah, yang ketiga data collection atau mengumpulkan data, keempat data processing atau mengolah data, yang kelima verification atau memverifikasi, dan yang terakhir adalah generalization atau menyimpulkan. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran problem based learning. Model pembelajaran ini bertujuan merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajari melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusul jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Yang keempat, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.